Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Era Fitria Dewi di acara Renungan Malam Majelis Resat GKI Kasongan. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin kita saat ini sedang lelah, sedang tidak enak dalam menjalani kehidupan kita. Di sepanjang hari ini banyak masalah, banyak pergumulan. Alangkah baiknya sebelum kita menikmati tidur malam kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh beraktivitas pada siang, hari, tadi, dan saat ini kami ingin bersama-sama menikmati tidur malam kami. Sebelum kami menikmati tidur malam kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami ya Tuhan, sehingga dengan hikmat-Mu kami mampu menyelami bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 12. Saya akan baca demikian bagi kita dalam nama Tuhan di atas perikop pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita pernah menyaksikan sebuah pertandingan. Bahkan juga kita pernah terlibat di dalam sebuah pertandingan. Nah, tentunya dalam sebuah pertandingan juga ada satu hal yang diperebutkan. Entah itu sebuah penghargaan, entah itu medali, entah itu piagam atau semacamnya Bapak Ibu Saudara. Ada satu hadiah yang kita nanti ketika kita mengikuti sebuah pertandingan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari seorang Timotius, di mana surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang sangat muda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mempertahankan iman yang benar terhadap serangan ajaran sesat itu dilukiskan oleh Paulus seperti peperangan dan juga pertandingan atlet. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman di sini disebut dalam surat ini adalah sebagai kebenaran. Jadi ajaran kita atau harta yang dipercayakan kepada hambanya. Jadi sebagai anggota jemaat telah menyimpang dari iman, maka perjuangan untuk mempertahankan itu semakin mendesak. Jadi semakin kita menjauh, semakin kita jauh daripada Tuhan, pertandingan iman itu semakin mendesak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik peperangan maupun pertandingan itu menuntut usaha yang tidak setengah-setengah. Jadi Timotius disapa menjadi sebagai manusia Allah, serupa dengan sebutan abdi Allah bagi beberapa pemimpin Israel. Sebagai abdi Allah dan pemimpin, Bapak Ibu Saudara, sebuah pemimpin jemaat, Timotius harus menjauhi cinta uang dan sebagai kejahatan yang mengikutinya. Jadi Timotius itu diajarkan untuk tidak mencintai uang. Bahkan diajarkan untuk menjauhi segala berbagai macam kejahatan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ia harus mempunyai sifat-sifat yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan itu. Keadilan dan beribadah. Itu adalah sifat-sifat yang harus dikejar oleh Timotius. Supaya ia mendapatkan
atau memenangkan pertandingan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan dan ibadah itu menyangkut sikap yang adil dalam relasi dengan orang lain dan juga menyembah Allah. Bukan mamon, ya, bukan mamon. Jadi sesuatu yang kita anggap ilah lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan dan juga kasih itu juga menyangkut integritas di dalam diri kita, di dalam diri Timotius pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa refleksinya bagi kita? Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari dalam nas ini? Apa yang dapat kita bawa? Apa yang dapat kita ambil untuk kita dapat praktekkan di dalam kehidupan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi yang satu yang harus kita jauhi dalam hidup ini adalah mencintai uang. Contohnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang meninggalkan Tuhan karena gara-gara uang. Banyak orang yang meninggalkan Allah karena uang itu sendiri. Jadi pertandingan kita hari ini dan seterusnya adalah bagaimana cara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana cara hidup kita menjadi anak-anak Allah yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Menjauhi setiap kejahatan. Timotius walaupun dia masih muda, walaupun umurnya masih belia, yang dikatakan masih umur 17-18 tahun, dia tetap setia menjadi hamba Tuhan. Bahkan semakin diingatkan untuk menjadi hamba Tuhan yang tidak pernah melakukan setiap kejahatan, bahkan menjauhi setiap larangan yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua bagi kita yang dapat kita ambil dan kita praktekkan dalam hidup ini, yang terakhir yang saya akan berikan bagi kita pada malam hari ini adalah, hari ini kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Tuhan yang dalam dunia ini sedang bertanding. Jadi ketika kita lahir baru, ketika kita telah percaya kepada Kristus, itu adalah awal dari semuanya. Yang kita lakukan hari ini adalah prosesnya. Kita bersama-sama berlomba-lomba untuk menjadi hamba Tuhan, anak-anak Allah yang menuju hidup yang kekal. Jadi pertandingan kita telah dimulai dari sekarang. Kita saat ini juga yang telah percaya kepada Tuhan sedang berjalan menuju finish itu sendiri. Ada satu janji Tuhan ketika Anda memenangkan suatu pertandingan, yaitu hidup yang kekal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mana yang engkau pilih? Mau berhenti di tengah jalan atau melaju sampai finish untuk mendapatkan hidup yang kekal itu? Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mari Bapak Ibu Saudara, saya bawa kita bersatu di dalam doa kembali. Kita menutup renungan kita pada malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Timotius. Biarlah apa yang kami renungkan pada malam hari ini boleh kami ambil, boleh kami terima dengan baik, bahkan kami dapat mempraktekannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah sertai, Tuhan telah lindungi kami sepanjang hari ini. Bahkan tidak terjadi kecelakaan yang merenggut hidup kami, bahkan juga boleh kami nikmati hari ini. Bapa di surga, Bapak yang kekasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pada malam hari ini, tidur malam kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan lindungan Allah kami beroleh berkat, bahkan kami dijauhkan dari hal yang tidak baik, binatang berbisa, orang yang ingin berbuat jahat, bahkan kecelakaan sekalipun. Kami serahkan hidup ini hanya dalam tangan Tuhan. Jika keesokan harinya Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengecap
kembali kebaikan Tuhan, melakukan setiap aktivitas kami seturut dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini seluruh permohonan, ini seluruh permintaan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.